Pada tahun 1900, pandangan tentang bagaimana Paris pada tahun 2000 ternyata jauh dari kenyataan. Fakta menunjukkan bahwa prediksi kita seringkali meleset, seperti dalam film 2001, A Space Odyssey, tahun 1960-an, yang mengantisipasi sesuatu mirip Skype. Masa depan tetap menjadi misteri, dan harapan kita seringkali terbatas pada apa yang kita lihat di film. Namun hari ini, kita akan membongkar ilusi-ilusi tersebut. Kita akan mengungkapkan apa yang tidak akan pernah ada, baik karena keterbatasan fisik atau kurangnya minat praktis. Bersiaplah, inilah 5 mitos terbesar tentang masa depan, di mana pikiran Anda akan berada beberapa dekade mendatang. Banyak yang berfantasi tentang ide menyerap isi buku utuh tanpa perlu membaca, seperti dalam The Matrix, di mana karakter belajar menerbangkan helikopter dalam hitungan detik. Dalam kehidupan nyata, proyek seperti Neural Race justru mengeksplorasi hal ini. Metode pembelajaran dipercepat melalui neurostimulasi. Prosesnya menarik. Pertama, pola listrik otak seorang pilot berpengalaman direkam, lalu direplikasi ke otak seorang pemula. Hasilnya, lonjakan 33% dalam performa siswa. Teknik ini berhasil. Ini membuktikan ambisi Elon Musk dengan Neuralink, mentransfer pengetahuan langsung ke otak, bukan sekadar fiksi. Bahkan kita sudah melangkah lebih jauh, berhasil melakukannya dengan cacing. Dalam eksperimen tersebut, memori hewan itu ditransfer ke sebuah robot mikroskopis. Kini, cacing itu berpikir dalam tubuh buatan, mengenali rintangan dan bergerak, meski dengan sedikit kesulitan. Tentu, otak manusia jauh lebih kompleks, tetapi prinsipnya sudah diuji. Diperkirakan ia menyimpan sekitar 20 juta gigates informasi. Namun, otakmu tidak beroperasi dalam kode biner. Ingatanmu, jejak kepribadian, dan esensimu berada dalam jaringan kompleks neuron dan impuls listrik yang menghubungkannya. Sistem rumit ini dikenal sebagai konektoma. Mereproduksinya dengan akurat secara teori berarti menciptakan replika persis dari dirimu. Dan ini bisa didigitalkan. Kita telah menguasai teknik memetakan sinapsis dalam tengkorakmu. Meski saat ini, itu mengharuskan memotong otakmu menjadi irisan tipis, yang jelas berarti kamu sudah mati. Untuk mengatasi keterbatasan ini pada makhluk hidup, kami mengembangkan alternatif. Kami akan menggunakan pemindai untuk melacak aktivitas listrik otak, mengurai jalur yang dilalui sinyal-sinyal tersebut, dan dengan demikian merekonstruksi arsitektur neural. Tantangannya, kamu harus menangkap setiap tindakan, setiap pikiran yang pernah kamu miliki. Kamu harus dengan sengaja menghidupkan kembali setiap momen agar sistem merekamnya. Ciuman pertamamu, pandangan bangga ibumu di ulang tahun ke-7mu, video perjalanan yang kamu bagikan pada 2016, pasti ada yang terlewat. Premis inilah yang menjadi inti film Transcendence. Tapi bayangkan sejenak bahwa di masa depan, Elon Musk berhasil mereplikasi otakmu dengan sempurna. Kilatan putih dan tiba-tiba kamu terbangun di dalam sebuah mesin. Dirimu yang asli, versi autentik dari dirimu, tetap hidup di luar, tak sadar akan keberadaanmu yang kini terkurung dalam sistem digital. Lalu, kamu bangun di esok hari. Semua baik-baik saja di suatu tempat di server, dikelilingi mobil-mobil futuristik yang berkilauan. Kamu berhasil. Yang terburuk bagaimanapun adalah ketika diri fisik aslimu yang pernah bermimpi menjadi abadi sudah mati. Kamu tetap menjadi dirimu, tetapi juga orang lain. Paradoks ini menunggu 384 orang yang saat ini dikriogenisasi di dunia. Nyatanya, lagi pula teman-teman, kalian tidak akan bangun di tubuhmu sendiri. Tubuh itu sudah hancur, mati. Secara teknis, kalian membayar $75.000 untuk bunuh diri. Begitu dibekukan, dokter tidak melihat bagaimana mungkin mencairkannya tanpa menghancurkan sebagian besar sel-sel otak dalam prosesnya. Ini adalah sesuatu yang perusahaan jamin sebagai kepastian mutlak. Kalian tidak akan dihidupkan kembali di tubuh asli. Mereka melangkah lebih jauh, dan disinilah keanehan masuk. Untuk €10.000, mereka menyuntikkan racun ke dalam dirimu yang masih hidup, yang memfitrifikasi otakmu. Kemudian, otak itu dikeluarkan dari tubuhmu dan diiris. Milimeter demi milimeter. Untuk dibekukan, otak itu dipindai dengan harapan bahwa suatu hari kita tahu bagaimana memproses data ini dan menghidupkannya kembali secara virtual. Kalian menerima untuk mati hari ini dengan harapan bangun di tubuh robot di masa depan. Dan tanpa disadari, kemungkinan besar akan sangat berbeda dari diri aslimu. Di California, 25 orang sudah menjadi relawan. Di sana, itu legal. Sedangkan di
di Prancis? Tidak, karena pada dasarnya ada 99% kemungkinan ini tidak lebih dari pembunuhan. Mobil akan terbang, mereka telah menjadi simbol masa depan, seperti hoverboardnya Marty McFly dan objek yang semua peneliti bermimpi menciptakan sesuatu yang revolusioner. Pada 2014, dia menemukan rumor yang menjadi viral, tetapi ide tersebut meskipun dipinjam, brilian, dan kini menjadi kenyataan. Apa yang Anda lihat bukan ilusi. Ini adalah Lexus Overboard. Konsepnya dasar. Kami menggunakan putaran kuantum dengan komponen superkonduktor atau pro-dialazau cair, sesuatu yang mungkin sudah sering Anda lihat di YouTube. Namun teknologi ini tidak cocok untuk struktur apapun. Dalam hal ini, skatepark berfungsi sebagai magnet, begitu pula Under Overboard. Ini hanyalah magnet raksasa di atas dasar tembaga. Ribuan orang telah mencobanya, dan hasilnya bisa jadi bencana. Merasakan tantangannya, kecuali semua jalan di planet ini dilapisi logam atau diubah menjadi magnet, sistem ini tidak akan layak. Alternatifnya, drone yang dilengkapi dengan makla volante seharga 15.000. Tapi jujur saja, jika harus berinvestasi dalam hal ini, mengapa tidak langsung melompat ke mobil terbang? Mari melangkah lebih jauh. Anda pikir ini fiksi ilmiah belaka? Sebenarnya, ini sudah menjadi kenyataan selama beberapa dekade. Pada 1949, Taylor di Rio Kart menerima sertifikasi dari otoritas penerbangan. Pada 2021, bahkan rencananya akan meluncurkan Klein Vision, mobil sport dengan sayap yang bisa ditarik. Dan ya, ini bekerja. Kendala besarnya, lepas landas membutuhkan daya angkat, sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan akselerasi di landasan panjang dan lurus. Tidak mungkin mengubah siapapun menjadi pilot dalam kondisi seperti ini. Sulit membayangkan teknologi ini menjadi populer seperti itu. Jika mobil terbang menjadi kenyataan, kemungkinan besar akan berbentuk drone dalam skala besar, seperti E-Ing, yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan dan sudah tersedia saat ini. Menyikapi hal itu, tidak mengherankan jika Hoiber meluncurkan layanannya, Hoiber Air, sebagai antisipasi terhadap taksi udara yang belum populer. Di bidang ini, masa depan sudah mulai terlihat, kecuali, seperti yang diyakini Elon Musk, gagasan ini tidak layak. Bukan karena keterbatasan teknologi, itu sudah teratasi, melainkan faktor manusia. Bayangkan persimpangan besar kendaraan terbang yang berdesing di atas kepala Anda. Helikopter raksasa yang mengguncang jendela Anda sepanjang hari, itu akan membuat orang gila. Sekarang bayangkan dunia yang penuh dengan kecelakaan udara, tragedi bagi pejalan kaki yang tertimpa jatuhan, dan bagi integritas bangunan. Belum lagi kebisingan, drone kecil saja sudah berisik, bayangkan model seberat 300 kg. Pada akhirnya, apakah kita benar-benar membutuhkannya? Bahkan di kota 3 dimensi dengan jembatan penyeberangan tinggi, cukup dengan mengintegrasikan mikrotaksi otonom dengan lift berkecepatan tinggi. Solusinya lebih terjangkau, ekonomis, dan sama efisiennya dalam hal waktu. Tidak perlu helikopter yang disamarkan sebagai transportasi inovatif. Biaya tinggi, dampak lingkungan, risiko, dan potensi kemacetan yang sama, hanya saja di ketinggian. Untuk melindungi semua itu dengan perisai energi. Anak mana yang tidak pernah berfantasi tentang baju zirah futuristik yang mampu menahan dampak apapun, seperti Iron Man? Namun, tidak perlu menjadi ilmuwan untuk menyadari ketidaklayakan fisiknya. Contoh dasar, pendorong di anggota badan. Cukup tutupi bagian-bagian itu dan sekurang-kurangnya 1.500 derajat. Tentu, ada lapisan thermal ultringan, seperti yang terbuat dari aerogel. Namun dalam jangka panjang, tidak ada solusi ajaib. Berbicara tentang Iron Man, yang paling mengesankan adalah bagaimana baju besi menyerap dampak, baik di dalam tungku, jatuh bebas, atau akselerasi brutal. Karakter tersebut bertahan segalanya di dalam cangkang. Namun dalam kehidupan nyata, tubuh di dalam baju besi akan menjadi massa tak berbentuk. Gelombang kejut, energi kinetik, gaya G, tidak ada material yang dikenal dapat menetralisirnya sepenuhnya. Bahkan, rompi anti peluru terbaik. Meski tanpa penetrasi, tekanan dapat mencairkan organ dalam Anda. Mimpi itu adalah meniru film, mengalihkan proyektil dengan medan gaya magnet. Lagi pula, peluru terbuat dari logam. Secara teori, mungkin untuk mengubah lintasannya. Ya, itu layak, tetapi akan membutuhkan magnet 600 Tesla, sementara rekor saat ini adalah 45. Tidak praktis. Belum lagi peluru non-magnetik yang akan meniadakan sistem. Boeing mencoba pendekatan lain, menetralisir gelombang kejut. Permainan itu saya adalah tirai gas. Plasma terionisasi oleh laser frekuensi sangat tinggi. Pada dasarnya, menggunakan
mengeluarkan gelombang kejut untuk meniadakan yang lain. Masalahnya, berfungsi seperti airbag, hanya bertahan beberapa milidetik. Selain itu, di dalam gelembung itu, yang pasti sangat panas dan menghalangi semua cahaya, Anda tidak akan melihat apapun sama sekali. Di kendaraan, mungkin bisa bekerja, tetapi dalam skala manusia, lupakan saja. Mungkin butuh waktu untuk meyakinkan para kritikus. Tetapi, fisika tidak memberikan dasar apapun untuk keberadaan perisai semacam ini. Bagaimana dengan teleportasi dan perjalanan waktu? Menurut beberapa peneliti Cina, jawabannya adalah ya. Mereka berhasil memindahkan foton sejauh 480 km di luar angkasa. Fenomena ini sudah terjadi secara alami dalam skala kuantum sepanjang waktu. Kemajuan besar adalah mengendalikannya. Ini akan sangat berguna karena data internet juga bergerak sebagai foton. Dengan memindahkannya, kita bisa mengirim informasi secara instan, bahkan ke tempat-tempat jauh di tata surya. Tetapi jelas yang semua orang inginkan adalah memindahkan orang. Masalahnya, seperti yang mungkin Anda duga, adalah jika hanya beberapa atom dari tubuh Anda bergeser sedetik saja, Anda akan berubah menjadi massa yang tidak berbentuk. Untuk menghindari ini, perlu memetakan posisi tepat setiap atom dalam tubuh Anda, dan ada 7 miliar atom, jumlah yang begitu besar sehingga melebihi semua butiran pasir di planet ini. Beberapa peneliti bercanda dengan menghitung ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan data ini di hard disk. Angkanya begitu besar sehingga tidak masuk akal untuk diucapkan. Dan dalam hal energi, ini akan menjadi unduhan terbesar dalam sejarah, membutuhkan gigawatt setara dengan seluruh produksi energi Inggris. Lebih dari 1 juta tahun. Pada kenyataannya, teleportasi hanya akan mungkin dilakukan jika ruang waktu dapat dilipat. Ada wilayah di kosmos yang memungkinkan akses instan ke lokasi manapun, bahkan di ujung alam semesta. Dan ini sungguh menakjubkan, karena kemajuan seperti itu juga akan memungkinkan eksplorasi dimensi keempat, waktu. Seberapapun luar biasa kedengarannya, ini bukan sekadar teori. Kita mungkin dapat kembali ke masa lalu. Proposinya melibatkan penggunaan lubang cacing Einstein-Rosen yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, menyebabkan dilasi waktu dalam satu arah, tetapi tidak di arah sebaliknya. Saat keluar dari titik asal yang tetap statis, Anda secara harfiah akan mundur dalam waktu, namun tidak mungkin kembali lebih jauh dari tanggal pembuatan terowongan ruang waktu ini. Saya akui ini banyak hal untuk dicerna. Jika ada konsep yang membingungkan, jangan khawatir. Saya akan bahas setiap detail dalam video eksklusif yang akan segera dirilis di Science Trash. Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi. Kesimpulan utamanya adalah dinosaurus berada di luar jangkauan kita. Itu akan melanggar prinsip dasar alam semesta, konservasi materi dan energi, serta menciptakan paradoks waktu yang sering kita lihat di film. Penelitian dari Tiongkok membuktikan bahwa perjalanan waktu secara fisik tidak mungkin. Lalu, apakah alur cerita film begitu tidak realistis? Hollywood sangat membentuk imajinasi kolektif kita. Lihat saja obsesi global dalam mengembangkan hoverboard, meskipun sama sekali tidak praktis. Sementara itu, pelopor di balik ponsel fungsional pertama, banyak yang mengakui pengaruh dari para komunikator Star Trek, bahkan konsep flip phone terinspirasi dari sana. Siapa tahu jika pembuat film dan penulis tidak membayangkan smartphone di tahun 50-an, mungkin itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Masa kini kita sebenarnya dibentuk oleh visi futuristik generasi sebelumnya. Dan sekarang di tahun 2021, warisan ide baik apa yang kita tinggalkan? Menurutku, film dan serial telah meninggalkan utopia. Masa depan digambarkan sebagai mimpi buruk yang narsis, hiperkonsumtif, penuh sesak, dan diawasi. Perspektif ini membawa konsekuensi nyata. Setiap penemuan baru, kita sudah berharap itu akan menjadi sesuatu yang keluar dari Black Mirror. Tapi jika Star Wars salah dalam prediksinya tentang masa depan, maka Black Mirror juga bisa salah. Ada di tangan kita untuk menciptakan kembali visi optimis tentang masa depan. Kita perlu percaya bahwa esok bisa lebih baik daripada hari ini, karena jika bukan hukum fisika yang membatasi mimpi kita, maka ketakutan kitalah yang akan melakukannya. Aku merasa bukan hukum fisika yang akan menghalangi imajinasi kita.